Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pra Givari Channel. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang kebetulan bersumber dari sesama kawan konten kreator yang bernama Arwidas. Sengaja saya sebutkan semata-mata bahwa ini untuk bukti bahwa cerita ini ada narasumbernya. Cerita ini terjadi pada tahun 2007. Nah, Kang Widas pada waktu itu kerja menjadi sais pedati atau cikar ya. Cikar adalah alat transportasi tradisional yang berupa gerobak dan ditarik oleh sapi. Nah, pada waktu itu Kang Widas dihubungi oleh orang petani yang panen. Nah, ini untuk membawa hasil buminya ya. Ini memerlukan sebuah alat dan akhirnya digunakanlah cikar itu. Kang Widas ini sampai ke area yang dituju sekitar pukul 3 sore atau setengah 4-an ya. Di sana sudah tertata rapi banyak karung yang berisi gabah. Rupa-rupanya sang penyewa cikar ini juga menggunakan tenaga orang. Jadi Kang Widas ini hanya sebagai atau untuk mengangkut ke rumah penyewa cikar tersebut. Melihat hal tersebut, Kang Widas lalu berinisiatif mencari pakan ternaknya atau pakan sapi ya. Nah, menjelang maghrib, proses pemuatan gabah ini selesai. Lalu Kang Widas menyiapkan kedua sapinya, diikatkan ke cikar tersebut. Dan mulailah berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan. Dan ketika berjalan beberapa saat, Kang Widas dan cikarnya ini melewati area hutan dan kalau boleh dibilang itu jaraknya ini
sekitar 1 kilometer. Area hutan ini tentunya sangat sepi sekali, apalagi kondisi benar-benar gelap dan sudah memasuki maghrib atau sendikala ya. Tentunya dengan kecepatan Cikar yang sangat terbatas, ini perjalanan sangat lama ya. Tidak seperti kuda. Kalau Cikar ini kan ditarik dengan sapi, jadi bisa dibayangkan berapa waktu yang dibutuhkan. Ketika melintasi hutan, Kang Widas ini sama sekali tidak berpapasan dengan seorang pun. Dengan pandangan yang sangat terbatas, Kang Widas menyusuri area hutan. Ya, sekitar kurang lebih hampir 1 jam ya melewati hutan tersebut. Dan ketika hutan ini hampir menembus jalan utama yang agak ramai, mendadak sapi Kang Widas ini dua-duanya diam dan berhenti. Dan yang membuat aneh, sapi Kang Widas ini kaki depannya mengangkat kedua-duanya. Tentunya Kang Widas ini merasa aneh. Digunakan segala upaya agar sapi ini jalan, namun tetap tidak berhasil. Bahkan dipecut pun juga tidak akan jalan ya, diam saja sambil kaki depannya itu seperti naik ke atas ya. Kang Widas diam sejenak sambil menyalakan sebatang rokok ya. Ya, tentunya dengan perasaan yang berkecamuk. Lalu Kang Widas membalikkan kedua sapinya ini dan juga Cikarnya ini balik arah. Jadi dari tempat diam tersebut, karena disuruh maju tidak juga mau, akhirnya ditarik balik arah. Dan itu sampai berjalan 20 meter. Ketika sudah sampai 20 meter, Kang Widas ini kembali balik arah dan mencoba melanjutkan perjalanannya.
dan ketika melintasi tempat yang dimana tadi sapi Kang Widas ini diam serta sedikit berontak, tapi kali ini berjalan dengan lancar, tidak berhenti seperti tadi ya. Namun yang aneh, ketika beberapa meter melewati tempat yang sapinya tadi berhenti, Kang Widas ini mendengar suara orang menangis. Sangat pilu dan sangat menyayat hati. Suaranya sangat menyayat hati. Terasa aroma kesedihan di sana. Hal tersebut membuat Kang Widas sangat tidak jelas perasaannya ya, antara takut dan juga merinding. Dan tentu hal ini sangat membuat suasana juga semakin mencekam ya. Namun di sini Kang Widas berusaha untuk tetap tenang dan tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah petani tersebut. Yang kira-kira jarak antara sawah ke rumah petani tersebut beberapa kilometer. Proses bongkar pun langsung dilakukan oleh petani tersebut, dan lalu Kang Widas ini pun diajak makan ya, dan diajak makan oleh sang petani tersebut. Dan kebetulan juga langsung hujan, jadi ada waktu untuk berteduh juga. Nah, kira-kira jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Kang Widas ini pamit ya. Oh ya, jadi begini. Ketika Kang Widas ini menyantap hidangan yang disediakan oleh petani tersebut, Kang Widas ini bercerita tentang kejadian tadi yang dialaminya. Tentu petani ini menyimak dengan seksama ya. Dan petani ini pun ternyata juga mempunyai pengalaman yang sama. Nah, ini petani ini malah sampai lari. Bahkan petani ini pun berlari ketika juga melihat penampakan di tempat yang tadi ya. Dan masih menurut petani tersebut bahwa lokasi itu dulu adalah bekas penemuan mayat Petrus
di tahun 1983. Jadi di tahun tersebut ditemukanlah sesosok mayat. Nah, di sini Kang Widas tentunya kaget ya. Kang Widas ini mendengarkan cerita petani tersebut. Singkat cerita, ketika sudah agak mulai malam ini, Kang Widas pamit ya, pamit untuk pulang ke rumah. Ini tidak melewati jalur tadi, tapi ini melewati jalur lain, agak memutar, namun ya melewati tempat yang level seram dan gelapnya juga sama. Ini melewati pohon bambu juga. Nah, ketika Kang Widas ini sudah pulang dengan cikarnya, Kang Widas ini melewati sebuah atau area ladang yang di situ ada beberapa dapur pohon bambu. Ketika memasuki area pohon bambu, ada kejadian yang tidak masuk di akal. Nah, ketika Cikar sudah mendekati pohon bambu ini, mendadak ada satu batang pohon bambu yang menghalangi jalan. Tentunya ini sangat aneh. Kalau memang rubuh, seharusnya hampir semua pohonnya. Tapi ini hanya satu batang yang boleh dikatakan menutupi jalan atau rubuh rebah ke jalanan. Tentunya Kang Widas dan cikarnya ini berhenti. Di sana Kang Widas juga mencari cara, bagaimana caranya ini Cikar dan dia bisa lewat ya. Lalu Kang Widas teringat oleh perkataan mertuanya ini. Kebetulan mertuanya juga dulu pernah nyikar ya, dan boleh dikatakan senior lah. Oleh mertuanya ini, Kang Widas dipesan, jika ada kejadian seperti tersebut, bersikaplah tenang. Dan ketika Kang Widas ingat, lalu diambillah cambuk, dicambukilah batang bambu yang rebah ke jalan ini. Tentunya diawali dengan doa ya. Dan kalau tidak salah ini Kang Widas berkata, minggirlah, tolong jangan ganggu saya. Dan entah bagaimana ceritanya, ini satu batang bambu ini langsung mendadak kembali lagi ke asal. Jadi seperti ditarik ke atas red. Nah, tidak lama kemudian Kang Widas melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.
Sampai di rumah ini sudah lumayan tengah malam ya, dengan lelah dan capek. Kang Widas ini mengikat sapinya di kandang. Sapinya juga lelah, jadi ketika pun diberikan umpan, sapinya ini sudah tidak sanggup mengunyah ya, jadi langsung terdiam, mungkin karena ingin segera istirahat. Pun demikian dengan Kang Widas, langsung beristirahat dan merokok ya. Lalu tidak lama segera membersihkan badan dan mencoba untuk tidur. Kurang lebihnya seperti demikian. Saya hanya mencoba untuk menggambarkan ulang. Baik buruknya kita jadikan pelajaran. Yang baik kita contoh, yang buruk juga jangan sampai kita contoh. Nasihat ini terutama ditujukan untuk diri saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih yang teramat banyak pada Kang Widas sebagai narasumber. Dan juga kepada kawan-kawan yang telah sudi kiranya mensubscribe, like, atau bahkan men-share video ini jika memang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.